Oke, jadi kawan-kawan, perkenalkan nama saya Melon Bomusramoni. Di video kali ini kita bakal bahas tentang public relation, yang dimana public relation kali ini kita bagi dalam 3 poin utama, yaitu public relation sebagai aktivitas sosial, public relation sebagai profesi, public relation sebagai kajian ilmu. Nah, kira-kira bagaimana sih penerapan public relation dalam 3 poin utama tadi? Langsung saja kita ke videonya. Oke, jadi kawan-kawan, kita masuk pada poin pembahasan yang pertama, yaitu public relation sebagai aktivitas sosial. Public relation itu lahir dari pemahaman bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi. Jadi public relation itu bukan sekedar tukang promosi saja, tetapi benar-benar menjadi jembatan komunikasi dua arah antar organisasi dan masyarakat luas. Menurut Ardrianto dan Sumirat, public relation itu sebagai aktivitas sosial membantu membangun pengertian, penerimaan, dan kerjasama yang baik antar organisasi dan publiknya. Public relation juga mendukung terwujudnya komunikasi yang terbuka. Misalnya, saat perusahaan sedang menghadapi perubahan, public relation lah yang mengomunikasikan secara efektif ke semua pihak agar tidak terjadi miskomunikasi. Oke, jadi guys, kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu public relation sebagai profesi dan juga praktisi. Public relation ini bukan pekerjaan yang dapat kita anggap sepele, karena public relation itu punya peran vital dalam menjaga dan membangun citra sebuah organisasi. Dia itu kayak bodyguard yang menjaga image perusahaan. Jadi guys, seorang praktisi public relation itu setiap hari dia berurusan dengan media, masyarakat, konsumen, sampai investor, dari menyiapkan rilis pers, konversi pers, sampai mengatur strategi komunikasi saat krisis. Jadi guys, seorang praktisi public relation itu mempunyai tanggung jawab yang sangat banyak. Yang pertama itu, dia harus membangun dan menjaga citra organisasi melalui pesan yang konsisten dan positif. Terus, dia juga harus jalin dan kelola hubungan dengan media, misalnya kirim siaran pers atau atur konversi pers. Terus dia juga harus tanggap dan kelola krisis supaya reputasi organisasi itu tetap aman. Terus juga dia itu harus dapat merancang event atau kampanye baik di internal maupun eksternal. Seorang praktisi juga harus dapat menciptakan strategi komunikasi yang efektif. Yang terakhir itu, dia juga harus dapat membangun relasi bukan hanya dengan media, tetapi juga dengan pelanggan, karyawan, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Jadi intinya guys, seorang praktisi pers itu ditantang untuk selalu siap menghadapi perubahan dan juga isu apapun yang muncul di masyarakat. Seorang praktisi pers yang sukses itu harus kreatif, komunikatif, dan juga responsif. Oke, jadi baik guys, kita masuk pada poin pembahasan terakhir, yaitu public relation sebagai kajian ilmu. Jadi public relation ini bukan cuma soal praktik, tetapi juga bisa jadi bidang kajian ilmu serius. Sudah banyak peneliti ilmiah yang membedah peran public relation, baik itu dari strategi komunikasi sampai cara membangun kepercayaan dengan publik. Public relation itu bidang interdisipliner karena dia dapat memadukan komunikasi dengan sosiologi, psikologi, ekonomi, bahkan manajemen. Jadi guys, dalam studinya public relation itu punya dua objek utama. Yang pertama itu objek material, yaitu manusia atau publiknya itu sendiri. Yang kedua itu objek formal, yaitu relasi antar organisasi dengan publik, baik itu internal kayak karyawan maupun eksternal kayak media atau pelanggan. Nah, metode penelitian public relation itu ada beragam. Ada yang pakai kualitatif seperti wawancara, studi kasus, atau kuantitatif dengan survei dan eksperimen. Dengan demikian, public relation itu dikembangkan sebagai disiplin ilmu yang sistematis, rasional, dan universal, bukan cuma sekedar praktik biasa. Jadi guys, pada kesimpulan kita pada pembahasan kali ini ada 3. Yang pertama itu, public relation adalah aktivitas sosial yang membangun komunikasi dua arah dan menghasilkan hubungan harmonis antar organisasi dengan publik. Nah, yang kedua itu, public relation adalah profesi strategis yang menuntut peran aktif dalam menjaga citra relasi dengan media, serta juga penanganan krisis pers. Jadi guys, kesimpulan kita pada pembahasan kali ini ada 3, yaitu
Public relation adalah aktivitas sosial yang membangun komunikasi dua arah dan menghasilkan hubungan harmonis antara organisasi dan juga publik. Yang kedua itu, public relation adalah profesi strategis yang menuntut peran aktif dalam menjaga citra, relasi dengan media, serta penanganan ketika krisis. Dan yang ketiga itu, public relation juga merupakan bidang ilmu interdisipliner yang dapat diteliti secara ilmiah sehingga terus berkembang sesuai dengan zaman. Oke guys, itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.